wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat hidayah taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini, di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bab sampai pada hadis riwayat sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dicerita Rasulullah SAW menceritakan ada yang penyihirnya sudah tua, nyuruh si penyihir yang tua tadi minta sama raja untuk disiapkan penggantinya. Panjang lebar kemarin kita ceritakan, kita sampaikan, murid yang seharusnya jadi penyihir junior ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di perjalanan menuju tempat belajar ketemu sama rahib, kalau sekarang ini istilahnya pendeta, petinggi agama di zaman itu, yang agama yang ini beriman apa saja gitu. Bisa dikatakan ngambil ustaz. Alhasil cerita sampai di waktu kabar tersebar bahwasanya si pelajar tadi memang tekun belajar, walaupun juga melok kelas C, tapi kecondongan dia sama agama lebih kuat, sehingga pengaruh agamanya kuat, sehingga mendapatkan satu kejadian yang mana ada suatu binatang, ada binatang yang besar, dabbah halimah, ada binatang besar yang menghalangi jalan, yang karena binatang tersebut takut manusia, orang-orang untuk melewati jalan tersebut. Di sinilah pelajar tadi menentukan melok mana yang benar. Jadi pelajar tadi ngetes ambil batu, apa disebutnya, Allahumma in kana amrul rahim ahab ilaika min amri sahib faqtul hadidaba. Ini doa ini menunjukkan bahwasanya pelajar ini belum tahu bahwa sihir itu bertolak belakang sama agama. Jadi dia angkat batu, ya Allah, kalau urusan rahim atau katakanlah ustaz tadi lebih kau cintai daripada urusan sihir, maka bunuhlah hewan ini. Jadi angkat batu, bertawasul dengan kalimat tadi. Si pelajar tadi melempar sehingga hewan tadi mati. Sudah berarti hilang di pikiran dia, di pemahaman dia bahwasanya urusan agama itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada urusan sihir, sehingga setelah dibunuhnya hewan tadi, didatangilah si guru tadi itu, rahib tadi didatangi dan diceritakan kejadian. Maka dikatakan oleh rahib tadi, wahai anakku, antal yaum afdal minni, engkau sekarang lebih baik dariku. Kau belajar tekun. Sebenarnya yang disampaikan yang lalu juga bahwasanya murid bisa jadi dengan ketekunannya, dengan luasnya wawasan dia, dengan luasnya hati dia untuk mencari ilmu, bisa jadi dalam suatu waktu si murid bisa lebih pintar dari gurunya.
tanpa mengubah status guru jadi murid atau murid jadi guru. Guru tetap guru, murid tetap murid, tapi terkadang bisa jadi ada dalam satu waktu murid bisa lebih pintar dari guru karena luasnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara murid sama guru, beda zaman jadi baca lebih. Nah, misal zaman 100 tahun yang lalu, ilmu sudah bertebaran, banyak ulama segala macam, bisa jadi di zaman yang sekarang ini ada ilmu yang baru Allah bukakan, keluasannya daripada pemahaman sehingga bisa menambahkan perbendaharaan ilmu di dalam ilmu agama bisa jadi. Berapa banyak termasuk di antaranya Habib Abu Bakar Masyhur, Allah yarham, berapa tahun? 2 tahun ya? Sudah 2 tahunan beliau meninggal. Itu beliau menyebutkan ana ada ilmu yang mana belum ada di zaman-zaman sebelum. Akhirnya Allah buka kepada mereka. Itu jadi bisa memungkinkan, jangankan murid sama guru. Beda zaman pun bisa Allah bukakan keluasan ilmu yang lebih luas dari sebelumnya. Rubba muballighin au amin sami. Ada di hadis disebutkan, terkadang orang yang mendengar lebih paham, rubba muballigh au amin sami. Terkadang orang yang disampaikan, misal hadirin, dengan mendapatkan penyampaian ini lebih paham daripada sami. Misalnya anak dapat dari guru anak dengar dari guru anak sesuatu ilmu, ketika anak sampaikan, audiens pendengar bisa lebih paham, lebih luas, bisa jadi rubba muballigh au amin min sami. Jadi beliau dikukuhkan, kau sudah afdal minni, lebih luas, lebih paham, lebih besar keyakinanmu dari qad balagha min amrika ma'ruf, sudah sampai urusanmu dengan tawassul yang tadi baca, menjadikan batu sebagai alat untuk menghilangkan gangguan. Sebagaimana keyakinan di mana Afghanistan itu Taliban, pegang lawan Amerika, batu jadi bom, baca pedang, ngangkat batu habis meledak macam granat. Yakin Allah Maha bisa. Bacanya juga api dingin, baca juga membalikan banyak hal yang di pikiran kita, yang di otak kita tidak mungkin bagi Allah Jalla. Wa innaka satubtala, engkau bakal dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi semakin dekat kedudukan, semakin mirip kedudukan dengan para nabi, semakin besar juga cobaan. Ini semisal ini dia paham agama, keyakinan yang kuat, terus dicoba, ditambah lagi level oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan derajat. Fa ini betulita, ada kemungkinan kau ini bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau diuji oleh Allah dan si guru tadi tahu kemungkinan diujinya dari sisi mana. Kalau engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadulla alayya. Kau jangan arahkan hal tersebut, kabarkan dia pengetahuan dia dari mana dia belajar, jangan tunjukkan dari mana kau belajar. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Dan si anak si pelajar tadi, dia tadi sudah banyak memahami ilmu ngobati banyak penyakit, min sa'iril adwa, dari seluruh penyakit. Sampailah ini yang putus kita kemarin di pertemuan yang lalu, terdengarlah oleh pendamping Raja yang butuh. Pendamping Raja ini butuh. Dengar si pendamping Raja ini, dia datang dengan memberikan hadiah, datang ke yang ngobati tadi, pelajar tadi,
dengan hadiah-hadiah yang banyak. Maka berkata, ma hunalaka in anta sabaitani. Kalau kau baca nyembuh aku, datangnya baik kau hadiah. Kalau kau baca nyembuh aku dari penyakit ini bukan apa-apa yang kugawal. Bisa lebih besar, lebih banyak. Kalau inilah asli ahadan, tapi dijawab oleh pelajar tadi, aneh tak atau ulang. Kita pikir ulang deh, sebab kadang banyak kalimat ulang. Ulang itu anak kecil. Maka si anak kecil yang pelajar tadi, inilah asli ahadan. Aku tidak menyembuhkan seseorang. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah ta'ala da'utullah wa syafa'a. Fa amana billah ta'ala wa syafa'a Allah ta'ala. Kalau kau beriman pada Allah, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan beriman karena berharap kesembuhan tadi. Ketika beriman, syafa'a Allah, dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Fa'atan Malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Karena dunia pendamping gajah, ya duduk sama gajah. Setelah sembuh, datang lagi sebagaimana biasa duduk sama gajah, berkisah sama gajah. Faqala lahul Malik man radda 'alaika basarak. Siapa yang membalikan penglihatan, kata gajah tadi. Sebab setahu aku kau ni butuh. Dia orang duduk, tak tahu datang sekali ni melek. Pacak nengok. Siapa yang menyembuhkan kau ni? Maka dijawab oleh pendamping gajah tadi, Rabbi, Tuhanku. Nah, bertuhan pada ini. Qala awalaka rabbun ghairi. Gajah tadi, sebab gajah termasuk Fir'aun, dia ngaku gajah. Karena level nafsu ni kalau dibiarkan dipeloi, iblis pun nyerah. Iblis, sekilo-kilonya iblis tak berani dia ngaku Tuhan. Tapi manusia kalau sudah ngaso baca galo-galo, ada level baca berani dia. Ngaku Tuhan. Fir'aun contoh. Nah ini termasuk gajah ni. Awalaka rabbun ghairi. Akankah apakah ada Tuhan selainku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Maka dia jawab, karena sudah beriman, sudah duduk sama ulang. Sahibul hidayah tadi jawab, kalau kemarin dia ngomongnya Tuhanku adalah kamu, tapi ini sekarang jawabnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla al-ulam. Kau ni tidak beriman lagi sama aku, tak jadi tema duduk lagi. Orang ini siksa dia. Karena sudah tidak beriman sama gajah tadi dah. Falam yazal yu'adzibhu, dan senantiasa diadab, disiksa hatta dalla al-ulam. Macam itu kasih dah. Kau siapa yang ngajak kau beriman kepada orang lain selain aku? Jadi disiksa sampai ditunjukkanlah kepada ulam. Ulam ni anak kecil yang belajar tadi, yang menunjuk dia jadi perantara hidayah dia untuk beriman kepada Allah. Faqala lahu Malik ay bunai faji'a bil ulam. Maka karena sudah dijuk tahu ini sebabnya budak kecil tadi, gawak ke sini budak kecil tadi, tangkap. Maka ditangkap. Faqala lahul Malik ay bunai qad balagha min sihrika ma tubril akmaha wal abrasa wa taf'al. Gajah tadi menginterogasi, "Oi, budak kecil, wahai ulam, sudah sampai kepadaku daripada sihirmu." Sebab si gajah ini tahunya dia ni belajar sihir kan? Gajah tahunya belajar sihir. Memang diutus, dicari oleh gajah, ditentukan, diantarkan kepada penyihir lama, penyihir tuanya. Juga gajah juga. Jadi si gajah tahunya dia ni penyihir. Sudah sampai kepadaku sihirmu yang menyembuhkan banyak penyakit dan banyak yang telah kau lakukan. Maka dijawab oleh si ulam atau anak kecil tadi, inilah asy ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak menyembuhkan,
Yang menyembuhkan adalah Allah. Fa'akhadhahu wa falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala ar-rahib faji'a bir-rahib faqila lahu irji' an dinik fa'awad fada'a bil minshar fawudi al-minshar fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqa thumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa'awad fawudi al-minshar fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqa thumma ji'a bil ghulam faqila irji' an dinik. Alhasil setelah didatang ke ulam tadi disiksa ada siapa ditanya siapa yang ngajar ke kau urusan mengobati ini, maka akhirnya terucap disebutkanlah nama rohib atau gurunya tadi. Maka didatangkan gurunya tadi yang ditangkap jadi guru pendamping gajah, mantan pendamping gajah sama anak kecil tadi. Dimulai dari rohib tadi karena ini gurunya tadi yang mulai gangguan buat si gajah ini. Jadi dimulai dari si rohib tadi irji'an dinik. Nah, kembali kepada atau murtadlah, keluarlah dari iman sekarang. Nah, artinya ya keluarlah, jangan beriman lagi. Fa'aba, maka dia enggan karena kuatnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak galak. Fada'a bil mi'syar, panggil sini, mbek ke gaji. Mbek ke gaji, bukan kampak, bukan pedang, ke gaji. Wuti al-minsyar fi mafriqi ra'sihi fasyaqqahu bi hatta waqa'a shiqqa. Gesek digegaji. Mafriq ras, belahan rambut tengah ada. Kalau rambutnya panjang tengah ada. Belahan rambut di tengah. Orang dulu banyak lagi rambutnya panjang. Nah, umumnya orang dulu rambut panjang. Jadi mafriq ras itu belahan rambut. Ditaruh gegaji itu seperti digaji, nah, sampai beladu, sampai jatuh dua bagian. Dimulai dari si guru tadi. Kemudian tsumma ji'a bi jalisil malik wa qila lahu irji' an dinik. Kemudian sudah guru kau, sebab yang jadi pusat interogasi ini ulang anak kecil tadi. Jadi diancam dengan guru. Si guru tadi disuruh keluar dari imannya, mundur dari imannya, tidak galak, tetap kuat dalam keimanan, dibunuh, digaji. Namun kita dah tahu lah ada, todong ke lading lagi kali berbelok ke dah, digaji, sampai beladu. Terus pendamping gajah tadi, yang sudah beriman, yang sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala matanya, datang ke, irji'an dinik, keluar dari agamamu. Tak galak, enggak. Ditaruh juga macam gurunya tadi. Digaji sampai beladu. Tsumma ji'a bil ulam fa qila lahu irji'an dinik fa aba. Ditarik si anak kecil tadi, pelajar tadi, disuruh keluar dari, dia enggan juga. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi fa qala idhabu bihi ila jabal. Ini tidak pakai gegaji, tidak pakai gegaji. Ini mana pasukan? Baik, bawa dia. Idhabu bihi ilal jabal, kata wa kata. Disebutkan bawa pucuk gunung. Gunung disebut kata wa kata. Tidak tentu gunungnya apa. Disebutkan gunung yang sesuai dengan keinginan gajah tadi itu untuk dicampak. Fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahu. Gawat dia pucuk jabal, kalau sudah sampai puncaknya, puncak gunung tadi, tanya, kau nak keluar dari agama kau tidak? Kalau dia enggan, pulang, campak ke dari pucuk gunung. Fadhahabu bihi fasa'adul jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Yo, si anak kecil, si pelajar tadi itu digawa pucuk gunung,
di perjalanan sampailah ke puncaknya, beliau berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkan aku dari mereka, artinya jago aku dari mereka, bima syi'ta, tidak nak minta cowoknya jangan, terserah engkau ya Allah, nak jangan aku hubung ini. Farajafa bihimul jabal, fasabatu, gunung itu goyang, gunung itu goyang, fasabatu, maka mereka berjatuhan. Wajah ayam silal Malik, sudah tadi kena goncangan tadi, pasukan tadi berjatuhan, beliau selamat, jalan, datang lagi dia aja, nunjuk ke Allah Subhanahu Wa Taala bersama ini anak kecil tadi tu. Wajah ayam dia datang berjalan kepada Malik. Faqala lahul Malik, gajah ini bingung, pasukan aku mana, budak kecil ini balik lagi. Faqala lahul Malik, maka berkata gajah tersebut, ma fa'ala ashabu, apa yang dilakukan pasukan tadi? Yang ngawak kau kami mana dah baca ngawak budak kecil ini, dah baca ngurus budak kecil ini. Maka dijawab oleh ulam tadi, kafanihimullah ta'ala, Allah jago aku dari mereka. Pada fa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala dhahabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahr fa in raja'a an dinihi wa illa faqdihu. Sudah, ini bujuk gunung dah mempan ini, menggali wilayahnya gunung kan. Panggil lagi pasukan, gawa dia pucuk kapal, wa tawassatu bihi bahr, dan gawa ke tengah-tengah laut. Kalau dia balik dari agamanya, kau balik. Kalau tidak, tenggelamkan dia, lemparkan tengah laut, terus tinggalkan. Fadhahabu bihi, maka digawat. Doanya sama, ya Allah, jago aku dari mereka, dengan apapun yang kau inginkan. Fangkafa'at bihi musafinah faghariku, kapal yang gawa ke tengah laut tadi berlalu tenggelam. Pasukan yang ngawak, tahu lah deh, pasukan gajah ada khusus, perintah gajah langsung, pasukan elit ini kan, cukup cepat, kecampaan gitu. Di tengah laut berlalu kapal, ingkafaat artinya berlalu goriku, mereka tenggelam. Wajah ayam si al-Malik, ilal Malik, datang lagi ke gajah tadi, bingung gajah mana kaya pasukan ku tadi. Faqala kafanihimullah ta'ala, sama jawaban, Allah telah menjagaku dari mereka. Faqala innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amur. Kau nak bunuh aku, kata anak tadi. Ini beriman luar biasa, mentok tadi. Ini tujuan kau nak bunuh aku, kalau saya pergi pasukan. Aku tahu caranya. Kalau kau turuti yang dengan cara yang kutunjukkan, aku akan mati. Innaka lasta biqatili, kau bukan pembunuhku, tak bisa. Sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Ya sudah, kalau jadi apa dia caranya olah mahu, kata aja apa yang perlu kau perintahkan sehingga aku bisa membunuh. Ini bayarannya besar dah. Nyawa beliau ni bayarannya besar. Ngapa? Kaget. Apa yang disyaratkannya? Tajma'un nas fi sa'idin wahid. Engkau kumpulkan rakyat. Kumpulkan galau-galau rakyat mudah baik natang ke rakyat. Kumpulkan galau-galau, tajma'uhum fi sa'idin wahid. Kumpulkan di satu tempat, dan aku di posisi yang tertinggi. Pada gunung ada bukit. Beliau duduk di tempat, seluruh wong nengok galau. Wa taslubuni ala jilin, dan engkau salib aku. Biar pacak jing ngomong galau tadi. Salib aku di satu batang. Tsumma khudh sahman min kinanati.
kemudian engkau ambil saham. Saham itu anak panah. Min kinanati, dari kinanah itu wadah anak panah. Nah, biasa di dukung belakang. Ngambil anak panahnya dari mana? Dari punya anak. Ambil punya anak kecil tadi. Suma da'isahma fi kabilil qaus. Kemudian sudah wong dikumpulkan, anak kecil tadi disalib, ya, digantung di pohon. Kemudian ambil anak panah dari beliau dulu. Kalau sudah ada panah tadi, tempat sudah ada, posisi sudah ada, panah sudah ada, kemudian ucapkan sebelum nembak ke panah tadi, qul bismillahirrabbilgulam. Katakan kalau nak mati, kalau biar aku mati je deh, tembak ke panah ini, dan selepas nembak itu ucapkan bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhan yang kecil itu. Baru baca mati. Kalau dibunuh biasa baca bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak kecil itu. Kemudian lepaskan. Fa innaka idza fa'alta dzalik qatatan. Kalau kau lakukan tadi, kau baca menua. Baca manas itu ini gajo. Gajo ini tak mikir. Kalau gajo itu, umumnya sudah ketok. Tahu sifat-sifat luar biasa di anak kecil tadi. Wong ni kalau nyingok wiman, kalau disentuh wiman oleh anak kecil tadi. Ya sudah, wong sudah si gajo tadi ya. Ayo, dakwahnya anak kecil tadi ya. Payah gino namanya wong ya, kumpul gajo kalau ngumpul ke ayatnya ketemu kalau. Tak apa mati siko, yang penting wiman kalau ayat. Dituruti nyori gajo. Dituruti nyori kumpul kinyola manusia tadi galau-galau ke ayat. Kemudian tadi digantungkan di pohon, dikebet di pohon, terus ngambil anak panah dari punya si anak tadi. Waktu aku makola gajo tadi, bismillahirrabbilgulam. Tas, romahu bawa pasah fisudri. Apa panah tadi nancep di kepala anak tadi. Bawa ke ayadahu fisudri, paman. Si anak tadi megang apa namanya, panah tadi itu, terus meninggal sesuai dengan petunjuk. Cuman tak tahu si gajo ini hasilnya apa dia udah gitu. Mati anak tadi. Tapi hasilnya apa? Faqalan nas amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhan yang anak kecil tadi. Meninggal je nampak meninggal. Bukan niat monusiko ini biar katik yang keluar, kata yang beriman kepada Allah, biar tetap beriman sama kan gajo. Itu pikiran dia menghilangkan. Sebagaimana banyaknya perlakuan para raja, nyingking ke wong yang dirasanya mengganggu perjalanan pemerintahan. Banyak sampai sekarang saya itu ada. Padahal tidak ganggu, macam Rasulullah SAW ketika ngajak para raja di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak nak ambil kerajaan. Rasulullah itu nak menerga hal-hal yang mungkin ada banyak kedoliman nak dibenerga, nak diluruskan biar tidak terjadi kedoliman, biar jalan secara adil. Berapa banyak raja yang beriman kepada Rasulullah SAW dari surat ajaan beriman, tidak dibek kerajaan, terus kelap. Teruskan. Kalaupun tak galak, ya ada istilah jizyah, maya. Tetap tidak katik cerita Islam itu nak ngambil kekuasaan, tidak katik. Cuma nak ngeluruskan hal-hal yang sekiranya perlu diluruskan. Ada yang enggak, ngapa? Takut kekuasaan hilang. Karena dia tidak ngerti atau menimbang kepentingan yang mungkin hilang.
urusannya banyaklah harumnya kalau sudah takut sama agama. Wong udah takut sama agama berarti banyak urusan yang haram yang di sekitar. Jadi sudah dia nak hilangkan anak kecil tadi sikok dengan niatan agar hilang gangguan di kerajaan dia. Wong yang beriman pada Allah biar tidak nambah lagi, malah terjadi sebaliknya seluruh rakyat yang hadir di peristiwa itu masuk Islam dulu. Beriman galau. Fa utiyal malik wa qila lahu araita ma kunta tahda. Wallahi ma nazala bika hidru qad amana nas. Didatangi oleh beberapa wong yang adu pikiran, adu firasat bakal terjadi hal bakal beriman galau wong yang datang itu. Maka lihatlah kata pengikut raja tadi, ini yang aku takutkan terjadi. Amanan nas, orang-orang beriman. Maka raja tadi kesal. Apa Pak Amaro bil ukhdud. Maka ada istilah ashabul ukhdud tadi di pertemuan yang lalu kita sebutkan ashabul ukhdud. Mereka ini yang beriman tadi karena marah raja tadi, wong yang beriman panggil galau amara bil ukhdud bi afwahis sikak fa khuddat wa utrima fiha niran. Maka marahnya raja ini sudah gali parit yang besar dan hidupkan api di dalamnya. Hidupkan api di dalamnya. Wa qala man lam yarji an dinihi fa abhimu fiha. Yang tidak galak keluar dari agamanya, tambah banyak yang dibunuhnya. Tambah banyak yang dibunuhnya. Ngapu? Gara-gara sikok ulang dari meninggal, beriman galau-galau, banyak lagi urusan. Rakyat banyak-banyak tadi nak disuguhi balik galau, kalau tidak digaji itu tidak. Yang dua lah digaji, yang sikok lah dipanggil. Yang lain nambah banyak beriman. Digali tadi itu. Yang tidak kalau keluar dari agamanya, ceburkan dalam parit tersebut. Fa'alu hatta ja'at imra'ah. Dilakukan oleh pasukan tadi sesuai perintah raja. Itulah setiap zaman raja itu eksekusi. Dengan dikira raja tidak apa-apa tidak. Tidak bukan amat. Mereka yang bergawi tidak. Otak juga raja galau. Bunuh dibunuh galau, dicembur galau dalam parit yang berisi api yang besar, berkobar api. Sampai di satu perempuan, ja'at imra'ah wa ma'ah sabilah. Ada perempuan gendong anak. Karena tawaran ini ditanya dulu, bukan langsung dijemput. Kau nak balik tak ke agama lama kau? Kalau izinnya tidak, langsung jemput. Si perempuan tadi tako asad ke. Tako asad tu ada sedikit pikiran nak mundur. Ya mungkin alasannya bela diri dah. Biarlah nyimpen keimanan, biar selamatnya nyawa. Atau takoas agak mundur. Dia ngawat anak kecil. Faqala lahal ghulam ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Si anak kecil yang digendongnya tadi, biasa yang digendong sobi itu bayi itu belum baca ngomong. Kalau peristiwa luar biasa macam ini Allah keluarkan hal yang luar biasa. Kalau biasa namanya karomah. Si budak kecil yang belum pacak ngomong, wahai ibuku, sabar. Engkau dalam posisi yang benar. Engkau dalam posisi yang benar. Si perempuan tadi laju ngajak. Si perempuan tadi pun melok ini apa namanya? Tidak jadi keluar dari agama yang benar. Ini kesaksian satu sahabat dari isbiri
bersabarlah dalam posisi yang benar. Hal luar biasa terjadi ya budak kecil tadi. Ada disebutkan di hadis, dikatakan lam yatakallam fil mahdi illa salah. Tidak berbicara dalam keadaan bayi kecuali tiga bayi. Ya, di antaranya ini bayi yang masyhur Nabi Isa. Nabi Isa pas Sayyidah Maryam dituduh karena Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Mukjizat, peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karena suatu hikmah. Nabi Isa sudah sering kita dengar. Nah, salah satunya di antaranya ini siapa namanya? Bayi ini tadi. Bayi ini yang ketika nengok ibunya agak bimbang dikuatkan oleh si bayi tersebut. Kalau ada yang lain, psikologi di antaranya Jurej. Nah, bayi Jurej. Jurej itu ahli ibadah, cuman agak terpleset gara-gara sekali mata ibunya. Mata ibunya, bukan mata sih bahasa. Dia tuh kayak ibadahnya tadi nak diselesaikan dulu ibadahnya, baru nyawa bongkunya. Dia tidak mantap, nunda. Bahasa lemahnya nunda. Sampai si ibu tadi kesel. Kau, ya Allah, jangan mati ke dia kecuali dia memandang atau nyingok wajah berzina. Pelacur. Sampai kesel, ibu tadi kesel. Karena tunda, bukan mantap. Wongnya nurut, ahli ibadah Jurej. Karena keluar dari mulut si ibu tadi, masih. Gampang, lebih dari wali ucapan ibu itu tak? Terjadi ada seorang perempuan yang hamil, tidak tahu siapa yang menghamilinya, nuduh datang dari mana tak tahu. Nengok ada orang ni pacak jadi korban tak? Diteriakannya aku hamil anaknya Jurej. Oh ramai wong, katanya ahli ibadah, Usuk wong di sekitarnya sampai saking marahnya karena perbuatan dohirnya luar biasa. Dah tahu ada kejadian yang tidak dikira marah kalau sampai dihancurkan. Dia tu Jurej itu ada tempat ibadah, ada tempat ibadah khusus, tempat berbuat itu oleh wong topeng bayi dihancur dihancur. Apa salah dia? Cuma gara-gara nunda jawab panggilan ibunya. Bukan karena apa? Ini ibadah. Dia nyelak lagi ibadah dia mungkin ada takaran ibadah tidak selesai, tidak gerak. Jadi kelari dulu baru ngari panggilan orang tua tadi. Karena nunda tadi. Kami dihancur ke diose banyak sampailah lahir si anak kecil tadi didatang kelas Jurej nak eksekusi lah bahasa, nak dihukum. Ya luar biasa kejujuran Jurej tadi. Jurej katain cuma itu dosanya nunda panggilan. Jadi ya Allah tawasul Jurej tadi. Minta diselamatkan dari kejadian ini, bahwa aku tidak melakukan perbuatan kecil tersebut. Pas di depan Allah dengan khusyuknya Jurej tadi berdoa, Allah Subhanahu wa taala dijabahkan doa ibu tadi, dijabahkan karena doa ibu tadi tunjukkan. Artinya dia tidak pernah tengok wajah, tidak pernah maksiat mata Jurej ini nunjukin. Sekali di doa orang tuanya didatang ke depan gaya dia, depan gaya dia, otomatis terjengok wajah tadi itulah yang didoakan ibunya tadi. Nah, untuk pembersihannya tadi, karena sudah tuntas doa ibunya tadi, Jurej minta bersih
di hadapan Allah Subhanahu wa taala minta kesaksian bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan keji. Maka Allah Subhanahu wa taala buat si anak kecil tadi berbicara, baca ngomong. Jadi saksinya jure persis kejadian Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam yang dituduh berbuat keji, tapi disucikan oleh Nabi Isa. Nah, Juraid tadi disucikan oleh anak tadi. Iyo, segamnya ada. Nah, gara-gara mudah, bukan mantap, apalagi kurang pengajar, nunda baik. Nah, luar biasa, diabadikan ceritanya di hadis. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa dari anak kecil yang bisa ngomong tadi. Nah, di antaranya tadi ini hadis Ashabul Ukhdud, yang mana karena satu wong beriman gara-gara banyak wong 29 31. Ada pertanyaan? Sabar, bersabar. An Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'atin tabki inda qabrin. Sabar juga. Sabar juga. Ayo, luar biasa. Pahalanya luar biasa besar walaupun bayarannya nyawa. Bayarannya nyawa. Jadi yang tadi bayarannya nyawa. Sabar dalam keadaan kebenaran, dan banyak memang ulama kita pendahulu gitu. Bahkan sebagian meninggal di penjara, ada yang meninggal di penjara, ada yang meninggal di raju. Banyak karena bersabar atas kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal, lalu dari Ahlul Bait, dari zuriyah Rasulullah SAW, dan zaman dinasti Umayyah. Banyaknya. Di antaranya yang di silsilah nasab Alawiyyin ada yang meninggal di dalam penjara. Imam Madhab, Imam Ahmad bin Hanbal tadi dicambuk sampai lepas baju. Mana kuat cambukan. Karena sabar dalam kebenaran tadi, tidak minta dicoba, tapi kita nengai utamanya kesabaran. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusibhu musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatin ula, muttafaqun alaih. Selanjutnya hadis sabar diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu ala ra'atin, melewati seorang perempuan yang menangis di pinggir kuburan. Jadi habis menguburkan seseorang, ada perempuan habis menguburkan anak. Faqala ittaqillah wasbiri. Rasulullah SAW tidak pacak melihat suatu kemungkaran. Seorang nabi, seorang rasul itu tidak baca. Kalau nyingok sesuatu yang mungkar pasti pasti menghentikan kemungkaran tersebut. Jadi pas lewat, kalau tidak ada kemungkaran, Rasulullah lewat juga. Tidak bakal negor, tapi nengokkan nangisnya ini lebih main itu lagi histeris nangis tuh. Menunjukkan tidak nerimo atas keputusan Allah SWT, histeris. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah.
Segalanya ini keputusan Allah. Wasbiri dan sabarlah. Faqalat, si perempuan ini tidak nyadari yang negur ni siapa? Rasulullah. Tahu, tak bakal jawab. Ini tak tahu dia. Ilaika anni, belagilah kau. Rasulullah SAW itu memang belagilah kau. Ilaika anni, fa innaka lam tusib bi musibati. Sungguhnya engkau tidak mendapati musibah seperti musibah yang aku sedang jalani gitu. Nah, dijawab saya itu, walam ta'rifu, dia tidak tahu itu Rasulullah SAW. Ada yang dia tahu, wakila laha innahun Nabi SAW. Sudah lewat Rasulullah SAW. Ada yang dia tahu itu Nabi yang negur. Fa'atan babat Nabi langsung segera nyari Rasulullah SAW. Halam tajid indahu bawabi. Ini sifat yang diceritakan sahabat Anas bin Malik yang menunjukkan Rasulullah SAW walaupun pemimpin Islam galau-galau, tapi tidak cara jauh kehidupan, tidak kati yang nyago depan lawang, penjaga pintu segala macam kati. Perempuan tadi tahu itu Rasulullah hari ke rumahnya, tidak dihalangi, ada tiang, ada boleh masuk segala macam. Kati penjagaan yang ketat kati. Faqalat lam a'rifka. Aku tak tahu wahai Rasulullah SAW. Rasulullah tidak nak nunggu minta maaf, tidak ditunggu Rasulullah. Rasulullah kewajibannya kan juga tahu kau itu salah, sabar.